Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 20 Oktober 2023, berjudul Sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa tetap berusaha untuk menjadi orang yang bahagia, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, persyaratan sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat adalah Yohanes mesti bekerja bersama-sama dengan malaikat Tuhan, dan barulah Roh Allah akan menyertai dia, dan itu pun kalau ia memperhatikan petunjuk dari malaikat itu. Allah telah memanggil anak Zakaria itu untuk melakukan pekerjaan yang besar, yang terbesar pernah diamanatkan kepada manusia. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini, ia mesti bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Maka Roh Allah akan menyertai dia kalau ia memperhatikan petunjuk malaikat itu. Kedua, persyaratan sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat adalah Yohanes wajib memiliki kehidupan suci atau hidup dalam kesalehan yang dibimbing oleh Roh Kudus, dan tugas utamanya adalah harus memberikan suatu tujuan yang baru bagi pikiran para pendengarnya. Yohanes harus keluar sebagai utusan Yehova untuk membawa terang Allah kepada manusia. Ia wajib memberikan suatu tujuan yang baru bagi pikiran mereka. Ia wajib menekankan ke dalam pikiran mereka kesucian tuntutan-tuntutan Allah dan keperluan mereka akan kebenarannya yang sempurna itu. Seorang utusan semacam itu wajiblah suci. Wajiblah ia merupakan suatu bait suci untuk tempat kediaman Roh Allah. Untuk dapat menjalankan tugasnya itu, wajiblah ia memiliki badan yang sehat dan tenaga pikiran serta rohani yang kuat. Itulah sebabnya, itu perlulah baginya mengendalikan selera dan nafsunya. Ia mesti sanggup mengendalikan segala kuasanya demikian rupa hingga ia dapat berdiri di antara manusia dengan tidak tergoncang oleh keadaan di sekelilingnya, seperti bukit-bukit batu dan gunung-gunung di padang belantara. Ketiga, persyaratan sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat adalah Yohanes harus berdiri sebagai seorang pembaharu lewat hidupnya yang bertarak dan pakaian yang sederhana di tengah keserakahan manusia akan kekayaan dan cinta akan kemewahan yang sudah merajalela pada saat itu. Pada zaman Yohanes Pembaptis, keserakahan akan kekayaan dan cinta akan kemewahan dan pertunjukan sudah merajalela. Kepelisiran cabul, pesta-pesta dan minum-minum sedang menimbulkan penyakit-penyakit badani serta kemerosotan, menumpulkan pengertian rohani dan mengurangi daya rasa akan dosa. Yohanes harus berdiri sebagai seorang pembaru. Oleh hidupnya yang bertarak dan pakaiannya yang sederhana, ia harus mengecam segala keterlaluan yang terjadi pada zamannya. Itulah sebabnya petunjuk-petunjuk diberikan kepada orang tua Yohanes, sebuah pelajaran pertarakan oleh seorang malaikat dari singgasana surga. Keempat, persyaratan sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat adalah Yohanes harus membalikan hati segala bapa kepada anak-anaknya dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya pada saat itu. Sebagai seorang nabi, Yohanes harus membalikan hati segala bapa kepada anak-anaknya, dan yang durhaka dibalikannya kepada kebijaksanaan orang yang benar, akan melengkapkan bagi Tuhan suatu bangsa yang siap benar. Dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya, ia mengibaratkan orang-orang yang akan mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dunia sudah terjerumus ke dalam jurang pemanjaan diri. Kelima, persyaratan sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat adalah
Yohanes harus dididik guna tugas keimamatannya dan menafsirkan Alkitab dengan pergi belajar ke padang belantara. Menurut keadaan yang sewajarnya, anak Zakaria itu harus dididik guna keimamatan. Akan tetapi, pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Dipanggilnya dia ke padang belantara, supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.